Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan sambilan kita melihat ya informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas yang sudah berlangsung hampir 1 bulan ini, tentu kita terus juga mengharapkan ya semoga di sana situasinya kembali membaik ataupun segera kondusif, karena sesungguhnya sahabat-sahabat semua ya, kasihan yang menjadi warga biasa ataupun masyarakat, terutama mereka-mereka yang orientasi ataupun fokus utamanya adalah mencari nafkah bagi keperluan keluarga mereka. Kasihannya dengan situasi yang sekarang ini. Dan karena itu juga di sini dikatakan bahwa beberapa jam yang lalu ya, ini kawan-kawannya, Israel jatuhkan 18.000 ton bom di Gaza ya, katanya lebih dahsyat dari ledakan Hiroshima. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa balas dendam pada Hamas ya, Israel jatuhkan 6.000 bom di Gaza. Jadi Bapak Ibu semua, memang situasinya ini semakin mencekam ya, bahkan juga di sini ya 2.800 sampai 6.000 bom ke Gaza. Nah, itu dia Bapak Ibu situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas yang sudah lebih dari 3 minggu, bahkan beberapa hari lagi ke depan ini sudah 1 bulan ya situasinya sejak dari tanggal 7 Oktober yang lalu. Karena satu hal kawan-kawan semua, saya juga mau sampaikan ya pada kesempatan ini, karena beberapa opini yang berkembang ya beberapa minggu terakhir ini mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Ini kemudian justru muncul opini seolah-olah bahwa ini adalah terkait dengan isu agama, seolah-olah bahwa ini adalah Israel versus Palestina. Saya mau sampaikan kawan-kawannya, dan sebenarnya ini sudah bisa kita lihat ya dalam banyak informasi yang beredar bahwa ini bukan Israel versus Palestina. Ya, ini adalah Israel versus Hamas. Bahkan dalam beberapa cuplikan video ya, misalnya pidato dari Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu ya, dalam banyak kesempatan kawan-kawannya kita lihat banyak sekali juga cuplikan videonya itu, yang mereka ini adalah memberikan deklarasi terbuka untuk melakukan ya serangan balasan ataupun perang terbuka terhadap pihak Hamas. Jadi bukan kepada Palestina ya. Ini kita mesti garis bawahi dulu, yang sedang berlangsung ini adalah Israel versus Hamas. Bahkan kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu ya, Presiden dari Palestina sendiri itu mengecam loh ya, mengecam pihak Hamas ya. Mari kita lihat, saya coba tunjukkan dulu kepada kawan-kawan semua supaya kita bisa apa namanya ya, sama-sama tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana teman-teman ya. Karena ini beberapa hari belakangan saya justru melihatnya apa namanya ya, ini seolah-olah wah ini apa nama situasi yang sedang berlangsung ini adalah Israel versus Palestina. Bukan begitu kawan-kawannya. Lalu kemudian di sini kata Presiden Palestina ya apa namanya. Oke, saya coba kasih tunjuk dulu kepada sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini dia ya. Di sini dikatakan bahwa pertama ya, Abbas tegaskan hanya PLO pemerintah sah Palestina, bukan Hamas ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa Presiden Palestina kecam aksi Hamas dan pembalasan Israel. Jadi ini dia Bapak Ibu ya. Ya, inilah yang sedang berlangsung itu, dan juga mengenai isu agama. Ya, saya mau sampaikan begini kawan-kawannya. Bagi teman-teman semua yang sudah melihat video kita sebelumnya, memang pasti sudah tahu ya bahwa ada satu hal yang menarik ya, bahwa satu gereja yang namanya Ortodoks Yunani di Gaza itu kawan-kawannya, itu justru menjadi tempat berlindung bagi 500-an ya warga Palestina yang di Gaza itu, baik yang Muslim maupun yang Kristen, itu mereka berlindung di situ. Jadi sebenarnya ini bukan terkait dengan agama kawan-kawan ya. Jadi yang menjadi korban pun di pihak Palestina ini ya, ataupun terutama pada warga yang tinggal di kota Gaza, itu bukan hanya saudara-saudari kita yang beragama Islam ya, tapi ada Kristen di sana kawan-kawannya. Ya, itu sebabnya saya mau sampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya, ini tidak ada kaitannya dengan perang agama, tapi ini murni adalah politik ya. Dan situasi sekarang ini tidak bisa dipungkiri, ini bermula ya ketika Hamas melakukan serangan perdananya ya, yang memulai serangan ini pada tanggal 7 Oktober, yang kemudian banyak juga ya dari pihak warga Israel menjadi korban, dan itu yang kemudian dilakukan oleh Israel, melakukan pembalasan ya sebanyak-banyaknya. Bahkan di sini kawan-kawan semua, pihak dari Israel ya, saya coba kasih tahu dulu ya kepada Bapak Ibu semua ini, pihak dari Israel ya, pihak Israel menolak ya, tolak ini kawan-kawannya apa namanya, saya kasih tahu gencatan senjata ya. Oke, saya coba kasih tunjuk dulu ya kepada Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini saking marahnya Israel itu ya, saking marahnya Israel ini, bahkan gencatan senjata pun kepada Hamas ini ya, mereka tolak ya Bapak Ibu ya. Ini dia ya. Lalu kemudian kawan-kawan seperti yang Bapak Ibu semua bisa perhatikan ini ya. Jadi Benyamin Netanyahu ya tolak gencatan senjata, tak akan pernah terjadi ya, itu yang disampaikannya. Bahkan kemudian juga di sini ramai sekali ya pembahasan kawan-kawan. Lalu kemudian
Mari kita lihat lagi supaya ini jelas ya Bapak Ibu, supaya kita bisa dapatkan informasi. Memang tidak semua ya informasi dalam negeri bisa kita andalkan semata-mata, tetapi kita perlu juga ya melihat cuplikan-cuplikan video dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina ya, ataupun kemudian situasi yang sedang berlangsung di sana, ataupun juga media-media luar ya, kita bisa lihat kawan-kawannya sebagai referensi ya, ataupun pembandingnya. Lalu kemudian mari kita lihat lagi di sini bahwa pihak Israel ya, Israel ini teman-temannya, sebentar saya coba lihat dulu ya. Oke, ini dia teman-temannya. Nah, begini kawan-kawan, jadi AS bantu Israel untuk lenyapkan Hamas ya. Ini dia Bapak Ibu ya, bukan untuk membumi bukan untuk bunuh warga Palestina. Jadi ini jelas ya, ini judul beritanya bagus kawan-kawan ya. Jadi ini lengkap ya, AS ya bantu lenyapkan Hamas, bukan ya, bukan membunuh warga Palestina. Ini dia Bapak Ibu. Jadi ini mengingatkan saya pada 3 minggu yang lalu ya, ketika pihak dari Israel itu memberikan kesempatan kepada warga Palestina ya yang tinggal di kota Gaza untuk mengungsi ya, tapi Hamas justru ya sebaliknya menginginkan agar warga tetap di situ ya. Makanya kan tidak salah kemudian opini menjadi berkembang bahwa Hamas ini sering sekali menggunakan warga sebagai tameng ya. Bahkan mereka ini kan sering bersembunyi kawan-kawannya, terowongan-terowongan yang di bawah pemukiman, di bawah apa namanya, di bawah RS katanya, bahkan di tempat-tempat peribadatan di bawahnya katanya mereka bikin terowongan ya. Itu yang beberapa hari lalu juga saya lihat ya dalam beberapa uraian, dan itu memang memunculkan banyak reaksi kawan-kawannya ya, banyak opini. Tetapi sebenarnya begini ya, bagi mereka yang sudah anti terhadap Israel ya, apapun yang dilakukan oleh Hamas ya bagi mereka benar-benar aja ya. Bagi mereka benar-benar aja, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Israel ya salah benar, pokoknya salah terus ya. Ini konsekuensi kalau sudah punya paradigma terhadap sesuatu ya. Jadi kalau kemudian apa namanya, kita bicara dalam konteks penilaian yang bersifat objektif, memang itu tidak mudah jadinya kawan-kawannya. Lalu kemudian di sini juga ya ada pembahasan terkait dengan ini ya. Jadi kawan-kawan semua, Israel akan masuk ke Gaza untuk lenyapkan Hamas. Jadi apa yang sedang dilawan ya, ataupun kemudian diupayakan oleh pihak Israel hari ini adalah perlawanan balasan terhadap pihak Hamas ya. Dan Hamas yang memulai situasi ini kawan-kawannya ya, Hamas lah yang memulai situasi seperti ini. Itu sebabnya saya melihat ketika Bang Ade Armando beberapa minggu yang lalu ya mengomentari mengenai hal tersebut ya, apa namanya, Bang Ade Armando mengatakan bahwa ini kenapa ya Hamas itu melakukan hal tersebut, padahal mereka tentu sudah mempertimbangkan ya, dan sudah tahu bahwa Israel tentu tidak akan tinggal diam dengan serangan tersebut ya. Nah itu akhirnya kawan-kawannya, itulah yang sedang terjadi ya. Ya tetapi itulah, bagi mereka yang membela Hamas tentu mereka akan terus bangga kepada Hamas ya. Bagi mereka yang membela Israel juga akan terus ya menyuarakan mengenai Israel. Itulah situasi yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ya beberapa minggu terakhir ini. Dan juga sebenarnya ini bukan hanya pro kontra, ini bukan hanya terjadi di bangsa kita di Indonesia ya, tapi juga di beberapa daerah ya, terutama maksud saya beberapa ini ya, negara ataupun di tengah-tengah masyarakat internasional. Memang ini juga pro kontra ya kawan-kawan. Nah situasinya itu pro kontra ya. Karena itulah saya lebih memilih berada pada posisi ya, kita melihat ini dari kacamata kemanusiaan ya. Karena kasihan sebenarnya yang menjadi warga biasa, yang menjadi masyarakat biasa ya dalam menghadapi situasi yang mencekam ini. Dan kawan-kawan semuanya, satu hal yang kemudian menjadi semakin terang benderang bahwa ya, bahwa situasi ini sangat sulit sekali untuk cepat mereda ya, apalagi karena pihak dari Israel sudah deklarasi ya, sudah menyampaikan menolak untuk dilaksanakannya gencatan senjata terhadap Hamas ya. Jadi pihak Israel menolak hal tersebut. Bahkan kemarin ada informasi ya, teman-teman juga bisa melihat ya di video kita sebelumnya ya, pihak dari Israel menganggap bahwa kalau misalnya ya disetujui oleh mereka gencatan senjata kepada Hamas, ini itu sama saja katanya mengalah kepada Hamas ya. Itu sama saja mengalah kepada Hamas, dan karena itulah Israel tetap pada komitmennya ya, pada tekadnya akan terus yang menggempur pihak Hamas ya. Jadi kawan-kawan, sasaran dari pihak Israel ini lagi-lagi saya mau ingatkan adalah Hamas ya, bukan warga Palestina ya. Justru sebenarnya yang paling menarik untuk kita bahas hari-hari ini adalah mengapa ketika Israel berikan kesempatan kepada warga Gaza ya untuk keluar dari kota, kok Hamasnya malah kemudian ya minta warga tetap di kota. Nah ini bagaimana? Katanya kan membela ya, membela warga Palestina, berjuang untuk warga Palestina. Nah, tapi kok kemudian ketika warga dalam bahaya malah disuruh tetap di situ. Nah inilah situasinya Bapak Ibu ya. Ya jadi ini untuk orang-orang yang aktif ya, yang membahas mengenai situasi di sana, semoga ya ini bisa masuk topik-topik yang menarik kawan-kawannya, karena ini perlu dikaji ya. Dan pada akhirnya lebih masuk akal komentar dari Presiden Palestina yang menyampaikan ya, menyampaikan kecaman terhadap pihak Hamas dan menggarisbawahi bahwa serangan tersebut ya pada tanggal 7 yang dilakukan oleh Hamas itu
tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi dengan sendirinya terbantahkanlah sudah klaim yang disampaikan oleh pihak Hamas itu dan beberapa penggemar ataupun pendukung mereka ya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan demikian kawan-kawan, mari terus mengharapkan situasi di sana segera membaik dan tentu ya mari kita boleh melihat ataupun kemudian memberikan perhatian terhadap apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi juga jangan lupa, jauh lebih penting di atas semuanya itu, kita juga jangan sampai yang mengabaikan apa yang sedang berlangsung di tengah-tengah bangsa kita di Indonesia. Ya, karena boleh memberikan perhatian terhadap negara luar, tapi ya kepentingan bangsa kita jauh lebih penting tentunya ya. Terima kasih, salam Pancasila dan salam toleransi, damai selalu.